Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam terlibat curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga termasuk kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku dimanapun berada, yang senantiasa dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mencoba menyampaikan tentang surah Al-Fatihah ayat yang kedua yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Surat Al-Fatihah ayat kedua ini yang artinya segala puji bagi Allah, Rabb, Tuhan semesta alam. Di dalam ayat ini mengandung kata puji kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam, yang memiliki alam, yang menguasai alam semesta ini, termasuk di dalamnya. Karena semua yang ada di alam ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Milik Allah, kepunyaan Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, bahkan di bawah bumi sekalipun, itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk kita semuanya, makhluk yang ada di atas bumi, makhluk yang ada di alam ini. Oleh karena kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam keterangan puji, tentang puji Allah subhanahu wa ta'ala, itu ada 4. Di antaranya yakni yang pertama, puji kodim ala kodim, atau puji kodim li kodim. Pujinya Allah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Ketika Allah mengucapkan Allahu Akbar, ketika di dalam lafaz azan ada lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah maha besar, Allah maha besar. Artinya Allah sendirilah yang muji terhadap zatnya Allah sendiri. Kemudian ada yang namanya puji kodim al hadis atau puji kodim di hadis. Pujinya Allah terhadap makhluknya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan
Dalam hadis Rasulullah SAW, laulaka lama khalaqal aflak. Kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau, aku tidak menciptakan alam semesta ini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Jadi Allah memuji kepada makhluknya, yakni kepada Rasulullah Muhammad SAW, baginda Rasulullah. Itu sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis tersebut, subhanallah. Ya. Itulah contoh daripada pujinya Allah terhadap makhluk. Kemudian yang ketiga adalah puji makhluk terhadap Allah. Puji hadis al-qadim atau puji hadis li qadim. Hadisun li qadimin. Hadisun ala qadim. Jadi pujinya makhluk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika hambanya, ketika makhluknya mengucapkan asma-asma Allah, kalimah-kalimah Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, artinya sedang memuji, sedang mengagungkan kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, sang Khaliknya, sang penciptanya. Berzikir atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah itu dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring, dimanapun berada, dalam keadaan senang atau susah, dalam keadaan banyak orang ataupun sendirian, usahakan kita selalu hati berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Allah yang mudah kita ingat di dalam hati kita. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri dzikrul khafi. Yang paling utama zikir itu adalah zikir khauf, zikir rahasia, zikir yang tidak kedengaran oleh selain Allah Subhanahu wa taala atau makhluknya Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada. Yang terakhir, puji hadis al-hadis. Pujinya makhluk terhadap makhluknya. Ketika kita sebagai makhluk melihat makhluk yang lain mulia, maka boleh kita memuji, akan tetapi pujian itulah kembalikan kepada Rabb, kepada yang memiliki pujian Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dipuji oleh seseorang, subhanallah, sia itu orangnya baik, sia itu adalah pintar, sia itu adalah dermawan dan sebagainya. Maka sia itu harus mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, artinya mengucapkan puji itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji kita melalui makhluknya yang hakikatnya adalah puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus kembalikan puji itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Rabb yang menguasai alam semesta ini, yang mengurus alam semesta ini, Tuhan semesta alam. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, jangan lupa ketika kita setelah beraktivitas, setelah kita bekerja, setelah kita melakukan sesuatu apapun, maka jangan lupa ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga seusainya kita melaksanakan perbuatan, kemudian diakhiri dengan hamdalah, insya Allah pekerjaan kita, perbuatan kita akan menjadikan keberkahan untuk dunia, insya Allah menuju akhirat. Kaum muslimin dimanapun berada, itulah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan keluarga, juga saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Akhir kata
Dan marilah kita bersama-sama mengucapkan doa kafas salim bersama, semoga kesalahan saya pribadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.